kita semuanya dan seluruh masyarakat yang akan melaksanakan mudik selalu berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan yang 146 juta lebih warga atau sekitar 52% dari total penduduk Indonesia akan mudik Lebaran 2025. Apa saja yang harus secara serius disiapkan pemerintah dan para pemangku kebijakan agar momen pulang ke kampung halaman di Idul Fitri tahun ini berjalan aman, lancar, dan nyaman? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Ramainya jalur mudik dilintasi warga yang hendak pulang ke kampung halaman sudah hampir mencapai puncak pergerakan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut dari laporan terkini sekitar 54,2% pemudik sudah meninggalkan Jakarta menuju arah timur. Kapolri pun menyatakan puncak arus mudik Lebaran 2025 diprediksi terjadi malam ini hingga menjelang subuh atau pasca sahur. Prediksi puncak arus mudik akan terjadi nanti malam dan khususnya pola dari masyarakat yang melaksanakan mudik akan mencapai puncaknya pada saat menjelang subuh atau pasca sahur. Meskipun jumlah pemudik turun 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta warga, namun pergerakan 146 juta lebih pemudik tahun ini harus berjalan lancar. Sejumlah rekayasa lalu lintas disiapkan, antara lain Polri bersama Jasa Marga menambah satu lajur kontraflow dari kilometer 48 Tol Jakarta Cikampek menuju gerbang Tol Cikampek Utama. Pemberlakuan kontraflow ini imbas kepadatan yang sempat terjadi dari kilometer 57 hingga kilometer 20 ruas Tol Jakarta Cikampek. Jelang prediksi puncak arus mudik hari ini, Menteri Perhubungan, Wakapolri, dan perwakilan Jasa Marga juga meresmikan rekayasa lalu lintas one way arus mudik Lebaran. Skema ini berlaku mulai kilometer 70 Tol Cikampek hingga kilometer 414 Tol Kalikangkung gerbang Tol Cikampek Utama. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bilang pemberlakuan one way akan terus dievaluasi dengan melihat situasi dan kondisi arus lalu lintas. Nanti kita lihat situasinya, ya. Dari Jasa Marga kepolisian punya parameternya, jadi sepanjang parameter itu masih memungkinkan untuk dilakukan one way nasional itu akan dilakukan. Tapi kalau memang sudah tidak memenuhi, tentunya one way nasional akan diberhentikan. Rekayasa punya parameter. Nah, ini kemarin juga sudah ada dilakukan kontraflow maupun ganjil genap, itu berdasarkan parameter masing-masing. Parameter ataupun persyaratannya apa aja, Pak? Mungkin ada jumlah kendaraan tertentu sampai akhirnya nanti one way? Ya, jumlah kendaraan tentu yang dihitung. Lalin per jam yang ditetapkan itu seperti kalau nggak salah ada 5.000, 5.500, kemudian 6.000 sampai 7.000. Kalau sekarang 8.500. Sementara di gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, pihak Ditlantas Polda Jawa Tengah menegaskan skema yang berlaku jika terjadi kemacetan parah, yakni sistem satu arah lokal diterapkan di ruas tol ABC, meneruskan one way nasional. Sistem buka tutup juga berlaku di jalur utama Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat. Rekayasa lalu lintas berlaku di area pos pengamanan Simpang Pemuda Cirebon. Kepadatan kendaraan sudah terjadi sejak kemarin malam hingga Jumat siang tadi di jalur arteri Kota Cirebon. Memasuki puncak arus mudik, rest area kilometer 275 di ruas tol Pejagan Pemalang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dipenuhi ratusan kendaraan pemudik. Pemudik bahkan tidur dengan menggelar tikar di bahu jalan menuju rest area. Umumnya mereka telah menempuh perjalanan 8 hingga 12 jam dari Jakarta. Bandara ya, pada Jakarta sama Sulawes itu jam 8, di MBZ aja masih jam 12 malam. Berarti berapa jam ini perjalanan? Apanya? Sudah berapa lama nih perjalanan berarti? Perjalanan udah berapa jam? Udah hampir 12 jam. Hampir 12 jam ya? Tapi udah potong istirahat.
Ini belum sampai Semarang, masih bersetengah perjalanan. Padatnya kendaraan pemudik juga tampak di Pelabuhan Merak, Banten. Sebagian pemudik mengaku sudah menunggu masuk kapal sejak pukul 2 dini hari. Kendaraan didominasi pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan doa kepada seluruh pemudik di Idul Fitri tahun ini. Presiden berharap warga yang mudik diberi kesehatan untuk dapat berkumpul kembali dengan keluarga dan kerabat di hari raya. Kita semuanya dan seluruh masyarakat yang akan melaksanakan mudik selalu berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Bagi sebagian besar rakyat kita, mudik adalah suatu tradisi, dapat berkumpul kembali dengan keluarga, kerabat, dan orang-orang dekat. Kembali ke kampung, merayakan Lebaran dengan damai dan dengan sukacita. Namun pada musim mudik kali ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meminta masyarakat mewaspadai potensi gelombang pasang dan angin kencang mulai 27 hingga 29 Maret 2025. Usai rapat di kantor Kemenko PMK, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut, fenomena alam ini bisa berdampak pada gangguan bongkar muat di pelabuhan, kemacetan, serta banjir rob. BMKG akan berkoordinasi bersama pihak terkait untuk menyiapkan langkah mitigasi. Potensi yang harus diwaspadai pada puncaknya tanggal 29 Maret. Itu adalah pasang maksimum dapat mencapai 60 cm. Jadi air itu bisa sampai ke bibir dermaga. Dan ini kan akan mengganggu sandar kapal ya. Dan sore hingga malam hari terdeteksi ada potensi angin kencang dan dapat disertai gelombang. Kami sudah koordinasi dengan pihak pengelola penyeberangan, juga dengan Kementerian Perhubungan, dengan kepolisian ya. Dari tahun ke tahun, momen mudik Lebaran selalu dinanti oleh mayoritas penduduk Indonesia. Karena itu persiapan dari hulu ke hilir, dari mulai sumber daya manusia hingga penerapan pelaksanaan mudik di lapangan harus berlangsung dengan matang agar mudik tahun ini bisa berlangsung lancar dan warga yang pulang pergi ke kampung halaman bisa menjalani momen ini dengan selamat. Friska Clarissa, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta.